Seorang pria sederhana dari Indonesia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah karena satu pertemuan singkat di jalan. Ia hanya berniat membantu seorang turis yang terlihat kebingungan mencari tempat makan. Namun wanita asing itu ternyata berasal dari Rusia, negara yang sangat jauh dari kehidupannya. Percakapan singkat yang seharusnya selesai dalam beberapa menit justru berubah menjadi hubungan yang semakin dekat. Tidak ada yang menyangka pertemuan sederhana itu akan membawa mereka melewati perbedaan bahasa, budaya, dan jarak ribuan kilometer. Bahkan pria itu akhirnya melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia terbang ke Rusia untuk bertemu keluarga wanita tersebut dan membuktikan keseriusannya. Kisah ini membuktikan bahwa kadang pertemuan paling biasa bisa mengubah arah hidup seseorang sepenuhnya. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana, berani menyapa orang asing. Raka adalah seorang pemuda biasa yang tinggal di sebuah kota kecil di Indonesia. Ia tidak berasal dari keluarga kaya dan kehidupannya berjalan sederhana seperti kebanyakan orang di sekitarnya. Setiap hari ia bekerja, bertemu teman, lalu pulang ke rumah tanpa memikirkan hal besar yang bisa mengubah hidupnya. Baginya, kehidupan di luar negeri terasa sangat jauh, seperti cerita yang hanya bisa dilihat di televisi atau internet. Ia sering melihat video tentang orang Indonesia yang menikah dengan wanita asing. Namun setiap kali melihat cerita seperti itu, Raka hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya, hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada dirinya. Ia merasa dirinya hanyalah pria biasa, dengan penampilan sederhana dan kehidupan yang tidak terlalu menarik. Teman-temannya kadang bercanda tentang wanita dari negara lain yang terkenal cantik, termasuk wanita Rusia yang sering disebut memiliki wajah menawan, mata terang, dan kulit yang sangat putih. Bagi Raka, pembicaraan itu terdengar seperti mimpi yang terlalu tinggi. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bisa berbicara dengan wanita dari negara sejauh itu. Bahasa saja sudah menjadi penghalang besar dalam pikirannya. Bahasa Inggrisnya cukup untuk percakapan sederhana, tetapi ia tetap merasa kurang percaya diri. Karena itu, ia selalu menganggap bahwa hubungan dengan orang asing hanyalah cerita milik orang lain. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Raka duduk bersama beberapa temannya di sebuah warung kopi kecil. Tempat itu sering menjadi lokasi mereka berkumpul setelah hari yang panjang. Obrolan mereka tidak pernah jauh dari pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan kadang tentang hubungan asmara. Salah satu temannya tiba-tiba bercerita tentang seorang pria Indonesia yang menikah dengan wanita Rusia. Cerita itu langsung membuat semua orang di meja tertawa dan penasaran. Beberapa teman mengatakan bahwa pria Indonesia sebenarnya memiliki banyak kelebihan yang disukai wanita asing. Mereka menyebut pria Indonesia dikenal ramah, perhatian, dan setia. Raka hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia menganggap semua itu hanya cerita yang dilebihkan. Menurutnya, wanita dari negara maju pasti memiliki standar yang sangat tinggi. Pria sederhana seperti dirinya tentu tidak akan pernah masuk dalam daftar pilihan mereka. Namun salah satu temannya menatap Raka dengan serius, lalu berkata bahwa banyak orang sering gagal sebelum mencoba. Ia mengatakan bahwa rasa tidak percaya diri sering menjadi penghalang terbesar dalam hidup seseorang. Kalimat itu membuat Raka terdiam beberapa saat. Ia tidak langsung menjawab, tetapi kata-kata itu terus teringat dalam pikirannya. Malam semakin larut dan satu persatu teman mereka mulai pulang. Raka berjalan pulang dengan langkah santai, melewati jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu toko sudah banyak yang dimatikan, dan udara malam terasa lebih tenang. Di sepanjang perjalanan, ia kembali memikirkan percakapan di warung kopi tadi. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin hidupnya suatu hari berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana, tetapi terasa aneh baginya. Selama ini ia selalu menjalani hidup tanpa memikirkan kemungkinan besar di masa depan. Ia hanya fokus bekerja dan menjalani hari seperti biasa. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Ada rasa penasaran kecil yang muncul dalam pikirannya. Raka belum tahu bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, hidupnya akan berubah secara perlahan. Pertemuan yang tampak biasa saja akan membawa cerita yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya.
cerita yang akan mempertemukannya dengan seseorang dari tempat yang sangat jauh. Seseorang yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan hadir dalam hidupnya. Beberapa hari setelah percakapan di warung kopi itu, Raka menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja sejak pagi dan menyelesaikan tugasnya tanpa memikirkan hal yang aneh. Hari itu, cuaca cukup panas dan jalanan kota terlihat ramai oleh wisatawan. Kota tempat Raka tinggal memang sering dikunjungi turis dari berbagai negara. Namun bagi Raka, keberadaan turis asing bukan sesuatu yang istimewa. Ia sudah terbiasa melihat mereka berjalan di jalan utama atau berfoto di tempat wisata. Sore itu, Raka memutuskan berjalan melewati kawasan pusat keramaian sebelum pulang ke rumah. Tempat itu selalu dipenuhi pedagang, pengunjung, dan suara percakapan dari berbagai bahasa. Beberapa wisatawan terlihat sedang menawar barang di kios kecil. Ada juga yang sibuk mengambil foto sambil tertawa bersama teman mereka. Raka berjalan santai sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Ia tidak memiliki tujuan khusus selain menikmati udara sore. Ketika melewati sebuah persimpangan kecil, Raka melihat seorang wanita asing berdiri di dekat papan petunjuk jalan. Wanita itu tampak memegang ponsel sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Ekspresinya terlihat sedikit bingung. Beberapa orang lewat di depannya, tetapi tidak ada yang berhenti untuk membantu. Raka sebenarnya ragu untuk mendekat. Ia tidak ingin terlihat mengganggu. Namun setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya memutuskan mendekati wanita itu. Dengan suara pelan ia bertanya, apakah wanita itu membutuhkan bantuan. Wanita tersebut menoleh dan terlihat lega ketika seseorang akhirnya berbicara dengannya. Ia menjawab dengan bahasa Inggris yang jelas. Namanya Anastasia dan ia berasal dari Rusia. Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari sebuah tempat makan yang direkomendasikan temannya. Namun ia kesulitan menemukan lokasi itu karena tidak terbiasa membaca peta di ponselnya. Raka mencoba melihat alamat yang ditunjukkan Anastasia. Tempat itu ternyata tidak terlalu jauh dari posisi mereka berdiri. Raka menjelaskan arah jalan dengan perlahan agar mudah dipahami. Anastasia mendengarkan dengan serius sambil sesekali melihat peta di layar ponselnya. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil karena ternyata tempat yang ia cari berada cukup dekat. Raka menawarkan diri untuk menunjukkan jalan karena ia memang akan melewati arah yang sama. Anastasia menerima tawaran itu dengan senang hati. Mereka mulai berjalan bersama menyusuri trotoar yang ramai oleh pejalan kaki. Percakapan kecil mulai terjadi di antara mereka. Raka bertanya tentang perjalanan Anastasia di Indonesia. Wanita itu bercerita bahwa ia baru beberapa hari berada di negara ini. Ia sangat tertarik dengan budaya, makanan, dan keramahan orang Indonesia. Raka mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Ia merasa percakapan ini berjalan lebih mudah dari yang ia bayangkan. Meskipun bahasa Inggrisnya tidak sempurna, Anastasia terlihat sabar dan tetap memahami maksudnya. Beberapa menit kemudian mereka sampai di tempat makan yang dicari Anastasia. Bangunan itu terlihat sederhana, tetapi cukup ramai oleh pengunjung. Anastasia tampak senang karena akhirnya menemukan lokasi tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Raka dengan wajah yang tulus. Sebelum berpisah, Anastasia tiba-tiba mengajak Raka duduk sebentar dan makan bersama. Raka sempat terkejut dengan ajakan itu. Ia tidak terbiasa berbicara lama dengan orang yang baru ia kenal. Namun Anastasia mengatakan bahwa ia ingin berbincang lebih banyak tentang kehidupan di Indonesia. Setelah berpikir sebentar, Raka akhirnya setuju. Mereka masuk ke dalam restoran kecil itu dan memilih meja di dekat jendela. Percakapan mereka berlanjut dengan lebih santai. Raka belum menyadari bahwa pertemuan sederhana di sore itu akan menjadi awal dari cerita panjang yang tidak pernah ia rencanakan. Raka dan Anastasia duduk berhadapan di meja kecil dekat jendela restoran itu. Suasana di dalam cukup ramai, tetapi percakapan mereka tetap terasa nyaman. Seorang pelayan datang membawa menu dan meletakkannya di atas meja. Anastasia terlihat penasaran melihat daftar makanan yang sebagian besar belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia bertanya kepada Raka tentang beberapa nama makanan yang menurutnya terdengar unik.
Raka menjelaskan satu persatu dengan bahasa Inggris sederhana agar mudah dipahami. Ia juga memberi saran makanan yang menurutnya paling cocok untuk orang yang baru pertama kali mencoba masakan Indonesia. Anastasia mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali tertawa ketika Raka mencoba menjelaskan rasa makanan dengan cara yang lucu. Akhirnya mereka memesan beberapa menu yang direkomendasikan Raka. Sambil menunggu pesanan datang, percakapan mereka mulai menjadi lebih panjang. Anastasia bercerita bahwa ia sangat tertarik mengunjungi negara Asia sejak lama. Ia menyukai budaya yang berbeda dan ingin melihat kehidupan di tempat yang jauh dari negaranya. Indonesia menjadi salah satu tujuan yang paling ingin ia datangi. Raka mendengarkan cerita itu dengan rasa penasaran. Ia jarang bertemu orang yang datang dari negara yang begitu jauh. Baginya Rusia terdengar seperti tempat yang sangat berbeda dari Indonesia. Ia membayangkan musim dingin yang panjang, salju tebal, dan kota yang dipenuhi bangunan besar. Anastasia tersenyum ketika Raka mencoba menggambarkan Rusia berdasarkan apa yang ia lihat di internet. Ia mengatakan bahwa beberapa hal memang benar, tetapi kehidupan di sana tidak selalu seperti yang dibayangkan orang. Menurutnya, setiap negara memiliki keunikan dan juga tantangan masing-masing. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik kehidupan sehari-hari. Anastasia bertanya tentang pekerjaan Raka dan bagaimana ia menjalani harinya. Raka menjawab dengan jujur tentang kehidupannya yang sederhana. Ia tidak mencoba terlihat lebih hebat dari kenyataan. Ia hanya menceritakan apa yang biasa ia lakukan setiap hari. Anastasia justru terlihat tertarik mendengar cerita itu. Ia mengatakan bahwa kesederhanaan hidup di Indonesia terasa sangat berbeda dibanding kota besar di negaranya. Makanan yang mereka pesan akhirnya datang dan memenuhi meja kecil itu. Aroma masakan yang kuat membuat Anastasia semakin penasaran. Ia mencoba suapan pertama dengan hati-hati. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah menjadi lebih cerah. Ia mengatakan bahwa rasanya jauh lebih enak dari yang ia bayangkan. Raka tertawa kecil melihat reaksinya. Percakapan mereka terus berlanjut selama makan. Anastasia kemudian menceritakan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Raka. Ia mengatakan bahwa banyak wanita Rusia sebenarnya tidak terlalu memikirkan kewarganegaraan ketika memilih pasangan hidup. Menurutnya yang paling penting adalah sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Ia menjelaskan bahwa pria yang baik, perhatian, dan bisa dipercaya sering dianggap lebih menarik daripada pria yang hanya fokus pada penampilan. Raka sedikit terkejut mendengar penjelasan itu. Selama ini ia selalu mengira wanita dari negara maju memiliki standar yang sangat tinggi. Ia bahkan tidak pernah berpikir bahwa pria seperti dirinya bisa dianggap menarik oleh orang dari negara lain. Anastasia tersenyum ketika melihat ekspresi bingung di wajah Raka. Ia mengatakan bahwa banyak orang sering meremehkan diri sendiri sebelum mencoba mengenal orang lain. Menurutnya, kepribadian yang tulus jauh lebih penting daripada hal lain. Raka tidak langsung menjawab, namun kata-kata itu membuatnya berpikir cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat dirinya dengan cara yang sedikit berbeda. Percakapan sederhana di meja makan itu perlahan mengubah cara pandangnya tentang banyak hal. Raka belum menyadari bahwa percakapan yang terlihat biasa itu akan menjadi langkah awal yang membawa hidupnya ke arah yang sama sekali baru. Setelah makan malam itu selesai, Raka dan Anastasia masih duduk cukup lama di restoran kecil tersebut. Suasana mulai sedikit lebih sepi, karena beberapa pengunjung sudah pulang. Lampu-lampu jalan di luar jendela mulai menyala dan membuat suasana malam terasa lebih tenang. Raka sebenarnya tidak terbiasa berbicara lama dengan orang yang baru ia kenal. Namun percakapan dengan Anastasia terasa mengalir tanpa terasa canggung. Mereka terus bertukar cerita tentang kehidupan di negara masing-masing. Anastasia bercerita tentang kotanya di Rusia yang memiliki musim dingin panjang. Ia menggambarkan bagaimana jalanan bisa tertutup salju selama berbulan-bulan. Raka mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Baginya pengalaman seperti itu terdengar sangat jauh dari kehidupan di Indonesia yang hangat sepanjang tahun. Raka kemudian menceritakan tentang kehidupan sehari-hari di kotanya. Ia menjelaskan bagaimana orang-orang sering berkumpul di warung kopi setelah bekerja. Menurutnya tempat seperti itu menjadi ruang sederhana untuk berbagi cerita dan melepas lelah.
Anastasia terlihat tertarik mendengar kebiasaan tersebut. Ia mengatakan bahwa suasana seperti itu jarang ia temui di kota besar tempat ia tinggal. Percakapan mereka juga menyentuh topik tentang cara orang memandang diri sendiri. Anastasia mengatakan bahwa banyak orang sebenarnya memiliki kelebihan yang tidak mereka sadari. Namun rasa tidak percaya diri sering membuat mereka ragu untuk mencoba hal baru. Kalimat itu kembali mengingatkan Raka pada percakapan dengan temannya beberapa hari sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa ada kesamaan pesan dari orang-orang yang baru ia temui. Selama ini ia sering meremehkan dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Ia terbiasa berpikir bahwa hidupnya akan selalu berjalan biasa saja. Namun percakapan malam itu membuatnya melihat sesuatu dengan sudut pandang berbeda. Anastasia tidak pernah menilai Raka dari penampilannya atau latar belakangnya. Ia justru terlihat menghargai cara Raka berbicara dan bersikap. Hal itu membuat Raka merasa lebih nyaman menjadi dirinya sendiri. Tanpa sadar ia mulai berbicara dengan lebih percaya diri. Ia tidak lagi terlalu khawatir jika bahasa Inggrisnya terdengar kurang sempurna. Anastasia juga tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Baginya yang penting adalah komunikasi tetap berjalan dengan jujur dan santai. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya keluar dari restoran itu. Udara malam terasa lebih sejuk dibanding sore tadi. Jalanan masih ramai oleh wisatawan yang berjalan santai menikmati suasana kota. Raka dan Anastasia berjalan perlahan menyusuri trotoar. Percakapan mereka masih terus berlanjut meskipun langkah mereka semakin mendekati tempat perpisahan. Anastasia mengatakan bahwa ia masih akan berada di kota itu selama beberapa hari lagi. Ia berencana mengunjungi beberapa tempat wisata sebelum melanjutkan perjalanannya. Raka mendengarkan dengan tenang sambil sesekali memberi saran tempat yang menarik untuk dikunjungi. Anastasia tampak senang menerima rekomendasi tersebut. Sebelum berpisah, ia bertanya apakah Raka bersedia menemaninya berkeliling kota jika memiliki waktu luang. Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pertemuan singkat bisa berlanjut menjadi ajakan seperti itu. Namun setelah berpikir sejenak, ia mengangguk setuju. Menurutnya tidak ada salahnya membantu seseorang mengenal kota tempat ia tinggal. Anastasia tersenyum dan terlihat senang dengan jawaban itu. Mereka kemudian saling bertukar kontak agar lebih mudah berkomunikasi. Setelah itu mereka berpisah di sebuah persimpangan jalan yang cukup ramai. Raka berjalan pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan percakapan yang baru saja terjadi. Ada perasaan baru yang muncul dalam dirinya. Perasaan bahwa mungkin hidupnya tidak harus selalu berjalan dengan cara yang sama setiap hari. Pertemuan dengan Anastasia membuatnya mulai membuka diri terhadap kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya Raka menjalani pekerjaannya seperti biasa. Namun pikirannya beberapa kali teringat pada pertemuannya dengan Anastasia malam sebelumnya. Ia tidak menyangka percakapan sederhana bisa berlangsung selama itu. Sebelumnya ia selalu merasa canggung ketika berbicara dengan orang asing. Tetapi dengan Anastasia, semuanya terasa lebih santai. Saat waktu istirahat siang tiba, ponsel Raka bergetar. Ia melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang baru ia simpan semalam. Pesan itu berasal dari Anastasia. Ia menulis bahwa hari itu ia ingin berjalan-jalan melihat beberapa tempat di kota. Ia juga bertanya apakah Raka memiliki waktu untuk menemaninya sebentar. Raka membaca pesan itu beberapa kali sebelum membalas. Ia sebenarnya sedikit gugup, namun ia tidak ingin terlihat ragu. Akhirnya ia menjawab bahwa ia bisa menemaninya setelah pekerjaannya selesai pada sore hari. Anastasia langsung membalas dengan nada senang. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman kota yang cukup terkenal. Sore hari akhirnya tiba. Raka menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Ia kemudian menuju taman yang telah mereka sepakati sebagai tempat pertemuan. Tempat itu cukup ramai oleh orang yang sedang berjalan santai atau berolahraga. Beberapa keluarga terlihat duduk di bangku taman sambil berbincang. Raka melihat Anastasia berdiri tidak jauh dari pintu masuk taman. Wanita itu tampak memperhatikan suasana di sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat Raka datang, Anastasia langsung melambaikan tangan dengan wajah cerah. Raka membalas sapaan itu dengan senyum kecil. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur pejalan kaki di dalam taman.
Anastasia terlihat sangat menikmati suasana yang menurutnya terasa tenang. Ia mengatakan bahwa taman seperti ini jarang ia temui di kota besar di negaranya. Raka menjelaskan bahwa banyak orang di kota ini datang ke taman untuk bersantai setelah bekerja. Percakapan mereka berjalan lebih lancar dibanding pertemuan pertama. Raka mulai merasa lebih percaya diri berbicara dengan Anastasia. Ia tidak lagi terlalu memikirkan apakah kalimatnya terdengar sempurna atau tidak. Yang penting ia bisa menyampaikan maksudnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian mereka duduk di sebuah bangku taman. Anastasia bertanya tentang kegiatan yang biasa dilakukan Raka di waktu luang. Raka mengatakan bahwa ia suka bermain gitar sejak masih sekolah. Ia sering memainkan lagu sederhana ketika sedang bersantai di rumah. Anastasia terlihat tertarik mendengar hal itu. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai musik. Menurutnya musik bisa menjadi cara sederhana untuk memahami perasaan seseorang. Raka tertawa kecil mendengar penjelasan itu. Ia tidak pernah menganggap kemampuan bermain gitar sebagai sesuatu yang istimewa. Namun Anastasia terlihat benar-benar penasaran. Ia bahkan meminta Raka suatu hari memainkan gitar untuknya. Permintaan itu membuat Raka sedikit malu, tetapi juga senang. Setelah duduk cukup lama, mereka kembali berjalan mengelilingi taman. Anastasia sering berhenti untuk melihat sesuatu yang menurutnya menarik. Kadang ia mengambil foto pohon besar, bangunan tua, atau pedagang kecil di sekitar taman. Bagi Raka hal-hal itu terlihat biasa saja. Namun ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa terlihat sangat menarik bagi orang yang baru pertama kali melihatnya. Menjelang malam, mereka meninggalkan taman dan berjalan menuju sebuah warung kecil di dekat jalan utama. Raka mengajak Anastasia mencoba minuman tradisional yang cukup populer di kota itu. Anastasia mencicipinya dengan penuh rasa penasaran. Beberapa detik kemudian ia tertawa karena rasanya berbeda dari minuman yang biasa ia minum. Percakapan mereka kembali dipenuhi tawa ringan. Pertemuan sore itu terasa lebih santai dibanding sebelumnya. Raka mulai menyadari bahwa ia benar-benar menikmati waktu yang ia habiskan bersama Anastasia. Sementara itu, Anastasia juga terlihat semakin nyaman berbicara dengannya. Tanpa mereka sadari, kedekatan di antara mereka mulai tumbuh secara perlahan. Apa yang awalnya hanya pertemuan kebetulan kini berubah menjadi hubungan yang semakin akrab. Beberapa hari setelah pertemuan di taman, Raka dan Anastasia mulai semakin sering bertemu. Mereka biasanya berjalan mengelilingi kota pada sore hari setelah Raka selesai bekerja. Kadang mereka mengunjungi tempat makan kecil yang belum pernah dicoba Anastasia. Di lain waktu, mereka hanya duduk santai di taman sambil berbincang. Hubungan mereka berkembang dengan cepat karena keduanya merasa nyaman satu sama lain. Namun seiring percakapan mereka semakin panjang, muncul satu kendala yang mulai terasa jelas. Kendala itu adalah bahasa. Raka memang bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi tidak semua hal mudah ia jelaskan dengan lancar. Beberapa kali ia harus berhenti di tengah kalimat karena kesulitan mencari kata yang tepat. Anastasia juga mengalami hal yang sama ketika mencoba menjelaskan sesuatu yang lebih rumit. Meskipun bahasa Inggrisnya cukup baik, tetap ada beberapa kata yang sulit ia pahami dari cara bicara Raka. Situasi itu kadang membuat percakapan mereka terhenti sejenak. Mereka saling menatap sambil mencoba menebak maksud kalimat yang belum selesai. Kadang mereka membuka ponsel untuk mencari arti kata tertentu. Kadang mereka menggunakan gerakan tangan untuk menjelaskan sesuatu. Hal itu sering membuat mereka tertawa karena terlihat lucu. Suatu sore mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Tempat itu tidak terlalu ramai, sehingga mereka bisa berbicara dengan tenang. Raka sedang mencoba menceritakan sebuah pengalaman masa kecilnya. Namun di tengah cerita, ia tiba-tiba lupa kata bahasa Inggris yang ia butuhkan. Ia berhenti beberapa detik sambil berpikir keras. Anastasia menunggu dengan sabar sambil tersenyum. Akhirnya Raka mencoba menjelaskan dengan cara berbeda. Ia menggunakan beberapa kata sederhana dan sedikit gerakan tangan. Anastasia memperhatikan dengan serius. Beberapa detik kemudian ia tertawa, karena akhirnya mengerti maksud cerita itu. Raka ikut tertawa melihat reaksi tersebut.
Momen kecil seperti itu justru membuat percakapan mereka terasa lebih menyenangkan. Mereka mulai terbiasa menghadapi kesalahan bahasa tanpa merasa malu. Anastasia bahkan mengatakan bahwa kesalahan kecil sering membuat percakapan terasa lebih jujur. Menurutnya, komunikasi tidak harus selalu sempurna. Yang penting kedua orang tetap berusaha memahami satu sama lain. Namun ada juga saat ketika perbedaan bahasa benar-benar menimbulkan kebingungan. Suatu hari Anastasia menceritakan sesuatu tentang kehidupannya di Rusia. Ia menggunakan beberapa kata yang tidak familiar bagi Raka. Raka mencoba menebak arti kalimat itu, tetapi tebakannya ternyata salah. Akibatnya ia memberi respon yang tidak sesuai dengan maksud cerita Anastasia. Anastasia terlihat sedikit bingung dengan jawaban tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa telah terjadi salah paham kecil. Setelah beberapa menit menjelaskan ulang, mereka akhirnya memahami maksud masing-masing. Peristiwa itu membuat mereka semakin sadar bahwa hubungan lintas bahasa memang tidak selalu mudah. Namun keduanya tidak melihat hal itu sebagai masalah besar. Justru mereka menganggapnya sebagai bagian dari proses saling mengenal. Raka mulai belajar beberapa kata sederhana dalam bahasa Rusia. Ia sering meminta Anastasia mengajarkan cara mengucapkannya dengan benar. Sebaliknya, Anastasia juga mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Kadang ia mencoba mengucapkan kata-kata itu dengan logat yang lucu. Raka sering tertawa mendengar cara pengucapannya. Anastasia juga tidak keberatan menjadi bahan candaan kecil. Perlahan mereka mulai menciptakan cara komunikasi yang unik di antara mereka. Campuran bahasa Inggris, sedikit bahasa Indonesia, dan beberapa kata Rusia menjadi bagian dari percakapan sehari-hari mereka. Meskipun tidak selalu sempurna, cara itu cukup membuat mereka tetap terhubung. Raka mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya tentang percakapan biasa. Ada usaha dari kedua pihak untuk saling memahami. Usaha itulah yang membuat kedekatan mereka terus berkembang. Di balik tawa dan kesalahan bahasa, hubungan mereka mulai menjadi lebih berarti dari yang mereka sadari. Semakin sering bertemu, Raka dan Anastasia mulai mengenal kebiasaan masing-masing dengan lebih jelas. Percakapan mereka tidak lagi hanya tentang tempat wisata atau makanan. Mereka mulai membahas cara hidup, kebiasaan sehari-hari, dan pandangan tentang banyak hal. Dari situlah Raka mulai menyadari bahwa perbedaan budaya di antara mereka cukup besar. Hal-hal yang menurut Raka biasa ternyata terasa berbeda bagi Anastasia. Suatu sore mereka berjalan di pasar tradisional yang cukup ramai. Anastasia terlihat sangat tertarik melihat aktivitas para pedagang. Ia memperhatikan cara orang menawar harga dengan penuh rasa ingin tahu. Raka menjelaskan bahwa menawar adalah hal yang biasa dilakukan di pasar. Namun Anastasia terlihat sedikit terkejut ketika melihat percakapan antara pembeli dan penjual terdengar cukup keras. Ia mengira mereka sedang bertengkar. Raka tertawa kecil dan menjelaskan bahwa itu hanya cara berbicara yang biasa di tempat tersebut. Penjelasan itu membuat Anastasia akhirnya mengerti. Mereka kemudian berhenti di sebuah kios kecil yang menjual buah segar. Raka membeli beberapa potong buah untuk mereka makan sambil berjalan. Anastasia mencoba satu potong dengan rasa penasaran. Ia mengatakan bahwa rasa buah tropis sangat berbeda dengan buah yang biasa ia makan di negaranya. Percakapan mereka kemudian berlanjut ke topik kebiasaan makan. Anastasia mengatakan bahwa di Rusia orang biasanya makan dengan jadwal yang cukup teratur. Sementara Raka menjelaskan bahwa di Indonesia orang sering makan kapan saja jika merasa lapar. Perbedaan kecil seperti itu membuat mereka saling tertawa. Namun ada juga perbedaan yang lebih terasa dalam cara mengekspresikan perasaan. Anastasia menjelaskan bahwa banyak orang di negaranya cenderung berbicara secara langsung. Mereka tidak terlalu menyembunyikan apa yang mereka pikirkan. Raka mendengarkan dengan serius. Di tempat ia tinggal, banyak orang lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat. Mereka sering memilih kata-kata yang lebih halus agar tidak menyinggung orang lain. Perbedaan cara berbicara itu kadang membuat mereka sedikit bingung satu sama lain. Suatu waktu Anastasia memberikan komentar jujur tentang sebuah makanan yang mereka coba. Ia mengatakan bahwa rasa makanan itu kurang cocok dengan seleranya. Raka sempat terkejut karena di tempatnya orang jarang mengkritik makanan secara langsung. Namun Anastasia tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ia hanya terbiasa mengatakan apa yang ia rasakan dengan jujur. Setelah memahami hal itu,
Raka mulai melihat perbedaan tersebut sebagai hal yang wajar. Ia menyadari bahwa setiap budaya memiliki cara sendiri dalam berkomunikasi. Sebaliknya, Anastasia juga mulai belajar memahami kebiasaan orang di Indonesia. Ia melihat bahwa banyak orang di kota ini sangat menghargai sopan santun. Hal itu membuatnya berusaha lebih berhati-hati dalam memilih kata. Beberapa hari kemudian, Raka mengajak Anastasia bertemu beberapa temannya di warung kopi. Ia ingin memperkenalkan orang-orang yang biasa menghabiskan waktu bersamanya. Anastasia tampak sedikit gugup ketika pertama kali datang, namun teman-teman Raka menyambutnya dengan ramah. Mereka mencoba berbicara dalam bahasa Inggris meskipun tidak semuanya lancar. Suasana di meja menjadi cukup meriah karena banyak candaan. Anastasia terlihat menikmati suasana santai itu. Ia mengatakan bahwa orang Indonesia sangat mudah membuat orang lain merasa diterima. Raka merasa senang mendengar komentar tersebut. Pertemuan itu membuat Anastasia semakin memahami kehidupan sosial di kota ini. Sementara Raka mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya tentang dua orang. Perbedaan budaya juga membawa mereka belajar banyak hal baru. Setiap percakapan membuka cara pandang yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Perlahan mereka mulai terbiasa dengan perbedaan yang ada. Hal yang awalnya terasa aneh kini menjadi bagian dari pengalaman yang menarik bagi keduanya. Hubungan Raka dan Anastasia semakin dekat setelah mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sudah mulai terbiasa dengan perbedaan bahasa dan budaya. Namun kedekatan itu juga membawa mereka pada situasi yang tidak selalu mudah. Suatu sore mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup tenang. Tempat itu biasanya menjadi lokasi mereka berbicara lebih lama tanpa gangguan. Hari itu suasana awalnya terasa santai seperti biasanya. Mereka memesan minuman lalu mulai berbicara tentang rencana perjalanan Anastasia selama berada di Indonesia. Anastasia mengatakan bahwa waktunya di kota itu tidak akan lama lagi. Ia memiliki rencana melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat lain. Kalimat itu membuat Raka sedikit terdiam. Selama ini, ia tidak benar-benar memikirkan bahwa Anastasia hanya datang sebagai wisatawan. Ia mulai merasa bahwa waktu mereka bersama ternyata terbatas. Perasaan itu membuatnya sedikit lebih sensitif terhadap percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, Anastasia menceritakan pengalaman bertemu beberapa turis lain di penginapannya. Ia mengatakan bahwa beberapa dari mereka juga berasal dari negara Eropa. Mereka sempat mengajaknya bergabung dalam perjalanan berikutnya. Raka mencoba menanggapi cerita itu dengan santai. Namun di dalam pikirannya muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa sedikit tidak nyaman membayangkan Anastasia bepergian bersama orang lain. Anastasia kemudian bertanya pendapat Raka tentang rencana tersebut. Raka menjawab dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Ia mengatakan bahwa Anastasia bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Nada suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. Anastasia langsung menyadari perubahan sikap itu. Ia mencoba bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Raka. Raka sebenarnya tidak ingin memperpanjang percakapan itu. Namun Anastasia terus mencoba memahami maksudnya. Percakapan yang awalnya santai mulai berubah menjadi sedikit tegang. Raka mencoba menjelaskan perasaannya dengan bahasa Inggris yang terbatas. Beberapa kalimat yang ia ucapkan tidak tersampaikan dengan jelas. Akibatnya, Anastasia salah memahami maksudnya. Ia mengira Raka mencoba melarangnya bertemu dengan orang lain. Kesalahpahaman itu membuat Anastasia merasa tidak nyaman. Dengan nada sedikit kesal, ia menjawab menggunakan bahasa Rusia. Raka tidak memahami kata-kata yang ia ucapkan. Namun dari ekspresinya terlihat bahwa Anastasia sedang kesal. Raka juga mulai merasa kesal karena tidak bisa menjelaskan perasaannya dengan baik. Tanpa sadar ia menjawab dengan beberapa kata dalam bahasa Jawa karena terbawa emosi. Anastasia terlihat semakin bingung mendengar kata-kata yang tidak ia pahami. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Suasana yang tadi hangat berubah menjadi canggung. Setelah beberapa saat, Anastasia akhirnya menarik napas panjang. Ia mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa Inggris yang lebih pelan. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin berbagi cerita, bukan meminta izin. Raka mulai menyadari bahwa ia telah salah memahami situasi. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya merasa khawatir. Namun keterbatasan bahasa
membuat penjelasannya terdengar berbeda. Anastasia akhirnya mulai mengerti maksud Raka. Beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil melihat situasi yang baru saja terjadi. Raka juga ikut tertawa karena menyadari betapa anehnya percakapan mereka barusan. Mereka berdua menyadari bahwa perbedaan bahasa bisa dengan mudah menimbulkan salah paham. Namun mereka juga menyadari bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan berbicara secara jujur. Suasana di meja kembali menjadi santai setelah tawa kecil itu muncul. Mereka melanjutkan percakapan dengan nada yang lebih tenang. Kejadian itu justru membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Raka belajar untuk lebih terbuka menjelaskan perasaannya. Sementara Anastasia belajar bahwa tidak semua ekspresi orang bisa langsung dipahami dengan mudah. Dari kejadian kecil itu, mereka menyadari bahwa hubungan mereka mulai memiliki arti yang lebih dalam. Setelah kejadian salah paham di kafe itu, hubungan Raka dan Anastasia justru terasa semakin dekat. Mereka mulai lebih terbuka ketika berbicara tentang perasaan masing-masing. Raka juga berusaha menjelaskan pikirannya dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Anastasia menghargai usaha itu dan mencoba melakukan hal yang sama. Beberapa hari kemudian mereka kembali berjalan bersama di taman kota. Tempat itu sudah menjadi lokasi yang sering mereka kunjungi sejak pertama kali bertemu. Suasana sore itu cukup tenang karena tidak terlalu banyak pengunjung. Angin bertiup pelan dan membuat udara terasa nyaman. Raka dan Anastasia duduk di bangku taman sambil melihat orang-orang yang berjalan melewati mereka. Untuk beberapa saat mereka hanya berbicara tentang hal-hal ringan. Namun percakapan kemudian berubah menjadi lebih pribadi. Anastasia mulai bercerita tentang masa remajanya di Rusia. Ia mengatakan bahwa sejak masih sekolah, ia sering membayangkan seperti apa kehidupan masa depannya. Banyak teman-temannya memiliki rencana yang jelas tentang pekerjaan dan keluarga. Sementara Anastasia lebih sering memikirkan pengalaman hidup yang ingin ia rasakan. Ia ingin melihat banyak tempat di dunia dan bertemu orang dari budaya berbeda. Menurutnya dunia terlalu luas untuk hanya tinggal di satu tempat, tanpa mencoba memahami tempat lain. Raka mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Ia jarang mendengar seseorang berbicara tentang masa depan, dengan cara seperti itu. Anastasia kemudian menceritakan sebuah hal yang cukup mengejutkan bagi Raka. Ia mengatakan bahwa sejak remaja ia pernah membayangkan memiliki pasangan dari negara lain. Bukan karena ia tidak menyukai pria dari negaranya sendiri. Ia hanya merasa bahwa hubungan dengan seseorang dari budaya berbeda akan membawa pengalaman baru. Ia juga ingin suatu hari memiliki anak yang bisa berbicara beberapa bahasa sekaligus. Baginya hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Raka sedikit tersenyum mendengar cerita tersebut. Ia tidak pernah membayangkan seseorang bisa memiliki pemikiran seperti itu sejak usia muda. Anastasia mengatakan bahwa hidup sering berjalan dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak pernah benar-benar merencanakan bagaimana semua itu akan terjadi. Namun ia selalu terbuka terhadap kemungkinan yang muncul dalam hidupnya. Percakapan itu membuat Raka kembali memikirkan perjalanan pertemuan mereka. Ia ingat bagaimana semua ini dimulai dari pertemuan singkat di jalan. Tidak ada rencana atau harapan sebelumnya. Namun sekarang, mereka duduk bersama dan berbicara tentang hal-hal yang cukup pribadi. Raka menyadari bahwa kehadiran Anastasia telah mengubah banyak hal dalam pikirannya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Hal-hal yang dulu terasa mustahil kini terlihat lebih mungkin. Anastasia juga mengatakan bahwa ia merasa nyaman berbicara dengan Raka. Menurutnya Raka memiliki sifat yang tenang dan mudah dipercaya. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Kalimat itu membuat Raka merasa sangat dihargai. Ia tidak pernah menganggap dirinya memiliki sesuatu yang istimewa. Namun ternyata sikap sederhana yang ia miliki justru membuat orang lain merasa nyaman. Percakapan sore itu berlangsung cukup lama tanpa terasa. Matahari mulai turun dan langit berubah warna menjadi lebih gelap. Lampu taman satu persatu mulai menyala. Raka dan Anastasia masih duduk di tempat yang sama sambil melanjutkan obrolan. Mereka tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Di dalam percakapan itu muncul perasaan yang semakin jelas di antara mereka.
perasaan bahwa hubungan mereka tidak lagi sekadar pertemanan biasa. Ada kedekatan yang tumbuh secara perlahan dari setiap percakapan yang mereka jalani bersama. Raka mulai merasakan bahwa kehadiran Anastasia telah menjadi bagian penting dalam hari-harinya. Sementara Anastasia juga mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan Raka bukan sekadar kebetulan biasa. Hari-hari yang dihabiskan Raka bersama Anastasia mulai terasa sangat berarti baginya. Ia menyadari bahwa kehadiran wanita itu telah menjadi bagian penting dalam rutinitasnya. Setiap kali menerima pesan dari Anastasia, perasaannya selalu berubah menjadi lebih baik. Ia juga mulai menantikan setiap pertemuan mereka dengan rasa yang berbeda dari sebelumnya. Namun di balik perasaan itu, muncul juga kegelisahan yang terus ia pikirkan. Raka tahu bahwa Anastasia datang ke Indonesia hanya untuk perjalanan sementara. Suatu saat wanita itu pasti akan kembali ke negaranya. Pikiran itu membuat Raka sering bertanya pada dirinya sendiri tentang perasaan yang sebenarnya ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa perasaan itu lebih dari sekadar pertemanan. Namun ia juga takut mengatakannya terlalu cepat. Raka tidak ingin merusak hubungan yang sudah terasa nyaman. Beberapa hari kemudian mereka kembali bertemu di sebuah tempat yang cukup tenang di pinggir kota. Tempat itu memiliki pemandangan sungai kecil dan pepohonan yang cukup rindang. Raka sengaja memilih tempat tersebut karena suasananya tidak terlalu ramai. Ia ingin berbicara dengan lebih tenang tanpa gangguan. Anastasia datang dengan wajah cerah seperti biasanya. Ia tampak senang melihat Raka sudah menunggu di tempat itu. Mereka berjalan sebentar di sepanjang jalan, setapak yang berada di dekat sungai. Percakapan mereka dimulai dengan topik ringan seperti biasanya. Namun Raka terlihat sedikit lebih pendiam dari biasanya. Anastasia menyadari perubahan itu. Ia kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam beberapa detik. Ia mencoba menyusun kalimat dalam pikirannya dengan hati-hati. Bahasa Inggrisnya terasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menunda percakapan ini. Akhirnya Raka berhenti berjalan dan menatap Anastasia dengan serius. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka selama ini sangat berarti baginya. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang awalnya hanya orang asing bisa menjadi begitu dekat. Raka juga menjelaskan bahwa kehadiran Anastasia telah mengubah cara ia melihat banyak hal dalam hidup. Ia merasa menjadi lebih berani dan lebih percaya diri. Anastasia mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong kata-kata Raka. Raka kemudian mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang paling ia khawatirkan. Ia mengaku bahwa ia mulai memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap Anastasia. Kalimat itu akhirnya keluar setelah ia menahannya cukup lama. Setelah mengatakan hal tersebut, Raka merasa sangat gugup. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Anastasia terhadap pengakuannya. Beberapa detik suasana di antara mereka menjadi sangat tenang. Anastasia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka sambil mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Raka mulai merasa khawatir karena tidak mendapat jawaban. Namun Anastasia akhirnya tersenyum pelan. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah merasakan perubahan dalam hubungan mereka sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya kedekatan yang mereka miliki tidak terasa seperti pertemanan biasa. Ia juga mengaku bahwa ia merasa sangat nyaman ketika bersama Raka. Anastasia mengatakan bahwa Raka adalah orang yang tulus dan mudah dipercaya. Sifat itu membuatnya merasa aman ketika berada di dekatnya. Jawaban itu membuat Raka sedikit lega. Meskipun Anastasia belum memberikan jawaban yang jelas tentang perasaannya, setidaknya ia tidak menolak perasaan yang Raka ungkapkan. Percakapan itu menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Untuk pertama kalinya mereka berbicara secara jujur tentang perasaan masing-masing. Malam mulai datang perlahan, dan lampu di sepanjang jalan mulai menyala. Raka dan Anastasia kembali berjalan dengan langkah yang lebih pelan. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka kini telah memasuki tahap yang berbeda dari sebelumnya. Setelah percakapan jujur di tepi sungai itu, hubungan Raka dan Anastasia terasa berubah. Keduanya menjadi lebih terbuka ketika berbicara satu sama lain. Raka tidak lagi menyembunyikan perasaannya seperti sebelumnya. Anastasia juga terlihat lebih nyaman menunjukkan perhatian kepada Raka.
Beberapa hari setelah percakapan itu, mereka kembali bertemu di taman kota yang sering mereka kunjungi. Tempat itu terasa seperti lokasi yang menyimpan banyak kenangan sejak awal pertemuan mereka. Sore itu cuaca cukup cerah dan suasana taman tidak terlalu ramai. Raka datang lebih dulu dan duduk di bangku yang biasa mereka gunakan. Beberapa menit kemudian, Anastasia datang sambil membawa 2 minuman dari kios kecil di dekat pintu masuk taman. Ia memberikan 1 gelas kepada Raka, lalu duduk di sampingnya. Mereka berbicara santai seperti biasanya. Namun Raka masih memikirkan percakapan mereka beberapa hari sebelumnya. Ia merasa perlu mendengar jawaban yang lebih jelas tentang perasaan Anastasia. Beberapa saat kemudian Anastasia sendiri yang membuka topik tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sudah memikirkan pembicaraan mereka dengan serius. Menurutnya Raka adalah orang yang sangat baik dan tulus. Selama berada di kota ini, Raka selalu berusaha membuatnya merasa nyaman. Ia juga mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa membuatnya merasa begitu tenang. Raka mendengarkan setiap kalimat itu dengan penuh perhatian. Anastasia kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama. Ia merasa kedekatan mereka tidak terjadi secara kebetulan. Menurutnya ada sesuatu yang membuat mereka mudah saling memahami. Kalimat itu membuat Raka merasa sangat lega. Perasaan yang ia simpan akhirnya mendapat jawaban yang jelas. Anastasia tersenyum ketika melihat ekspresi Raka yang terlihat jauh lebih tenang. Ia kemudian menjelaskan beberapa hal yang ia sukai dari Raka. Menurutnya Raka memiliki sifat yang sangat ramah. Ia juga selalu bersikap sabar ketika mereka menghadapi kesulitan bahasa. Selain itu, Raka sering membuat suasana menjadi lebih ringan dengan candaan sederhana. Hal-hal kecil seperti itu membuat Anastasia merasa dihargai. Ia juga mengatakan bahwa Raka berbeda dari beberapa pria yang pernah ia temui sebelumnya. Raka tidak pernah mencoba terlihat berlebihan. Ia selalu bersikap apa adanya. Anastasia merasa sikap itu membuatnya lebih mudah percaya kepada Raka. Percakapan itu membuat hubungan mereka semakin jelas. Mereka tidak lagi merasa ragu tentang perasaan masing-masing. Namun Anastasia juga mengatakan bahwa ada hal yang perlu mereka pikirkan dengan serius. Ia mengingatkan bahwa dirinya tidak tinggal di Indonesia. Suatu saat ia harus kembali ke Rusia. Raka sudah memikirkan hal itu sejak lama. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah jika harus dijalani dari 2 negara yang sangat jauh. Namun Raka juga mengatakan bahwa ia tidak ingin menyerah hanya karena jarak. Menurutnya setiap hubungan pasti memiliki tantangan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kedua orang berusaha mempertahankannya. Anastasia terlihat menghargai cara berpikir Raka. Ia mengatakan bahwa ia juga ingin mencoba menjalani hubungan ini dengan serius, meskipun mereka belum tahu bagaimana masa depan mereka akan berjalan. Percakapan itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Untuk pertama kalinya mereka sepakat menjalani hubungan sebagai pasangan. Keputusan itu terasa sederhana, tetapi sangat berarti bagi keduanya. Sore mulai berubah menjadi malam ketika lampu taman menyala satu persatu. Raka dan Anastasia masih duduk di bangku yang sama sambil berbicara tentang banyak hal. Mereka menyadari bahwa perjalanan hubungan mereka masih panjang, namun setidaknya sekarang mereka berjalan dengan perasaan yang sama. Waktu terus berjalan sejak Raka dan Anastasia memutuskan menjalani hubungan dengan serius. Hari-hari mereka terasa lebih bermakna, karena kini mereka memahami perasaan masing-masing. Namun kenyataan bahwa Anastasia harus kembali ke negaranya semakin sering muncul dalam percakapan mereka. Perjalanan Anastasia di Indonesia hampir selesai. Ia harus segera kembali ke Rusia untuk melanjutkan pekerjaannya dan bertemu keluarganya. Hal itu membuat Raka mulai memikirkan langkah berikutnya dalam hubungan mereka. Ia tidak ingin hubungan ini berakhir hanya karena jarak yang sangat jauh. Beberapa hari sebelum keberangkatan Anastasia, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang pernah mereka kunjungi pada pertemuan pertama. Tempat itu terasa istimewa, karena di sanalah percakapan panjang mereka dimulai. Suasana restoran tidak terlalu ramai malam itu. Lampu yang hangat membuat suasana terasa tenang. Raka terlihat sedikit lebih serius dari biasanya. Anastasia menyadari hal itu dan menatapnya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat berbicara tentang hal-hal ringan, Raka akhirnya mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan.
Ia mengatakan bahwa ia ingin datang ke Rusia suatu hari nanti. Bukan hanya untuk berlibur, ia ingin bertemu keluarga Anastasia secara langsung. Kalimat itu membuat Anastasia terlihat terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka Raka memiliki niat sebesar itu. Raka kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menunjukkan keseriusannya dalam hubungan mereka. Ia tidak ingin hubungan ini hanya berhenti sebagai kenangan perjalanan singkat. Anastasia terdiam beberapa saat setelah mendengar penjelasan itu. Ia terlihat sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Beberapa detik kemudian ia tersenyum pelan. Ia mengatakan bahwa keluarganya di Rusia cukup terbuka terhadap orang baru. Namun ia juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan keluarga adalah langkah yang penting. Di negaranya, keluarga sering ingin mengenal seseorang dengan baik sebelum menerima hubungan tersebut. Raka mengangguk mengerti. Ia memang sedikit gugup membayangkan harus bertemu keluarga Anastasia di negara yang sangat jauh. Namun ia juga merasa bahwa itu adalah langkah yang harus ia lakukan. Anastasia kemudian mengatakan bahwa ia akan menceritakan tentang Raka kepada keluarganya terlebih dahulu. Ia ingin mereka mengenal siapa Raka sebelum pertemuan itu benar-benar terjadi. Percakapan itu membuat suasana di meja terasa lebih serius dari biasanya. Namun ada juga rasa hangat karena mereka mulai membicarakan masa depan. Beberapa hari kemudian Anastasia akhirnya kembali ke Rusia. Hari perpisahan mereka terasa cukup berat bagi Raka. Mereka bertemu di bandara sebelum keberangkatan. Suasana di sekitar mereka dipenuhi orang-orang yang juga sedang mengucapkan perpisahan. Raka dan Anastasia berdiri berhadapan sambil mencoba menyembunyikan rasa sedih. Anastasia mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa bertemu Raka selama berada di Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu pengalaman paling berarti dalam perjalanannya. Raka juga mengatakan hal yang sama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkat di jalan bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebelum masuk ke ruang keberangkatan, Anastasia memegang tangan Raka dengan lembut. Ia mengatakan bahwa jarak bukan berarti akhir dari hubungan mereka. Menurutnya, hubungan yang kuat akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Pesan itu memberikan semangat bagi Raka. Pesawat yang membawa Anastasia akhirnya lepas landas malam itu. Raka berdiri cukup lama di bandara setelah keberangkatan tersebut. Ia menyadari bahwa hubungan mereka kini memasuki tantangan yang jauh lebih besar. Namun ia juga merasa bahwa perjalanan mereka belum selesai. Di dalam pikirannya sudah muncul satu keputusan penting. Suatu hari nanti ia benar-benar akan pergi ke Rusia untuk bertemu Anastasia lagi. Beberapa bulan setelah semua dokumen selesai dipersiapkan, akhirnya hari keberangkatan Raka tiba. Perjalanan ke Rusia menjadi pengalaman pertama baginya pergi sejauh itu dari rumah. Sejak pagi ia sudah merasa gugup sekaligus bersemangat. Ia memeriksa kembali paspor, tiket pesawat, dan dokumen lain yang harus dibawa. Keluarganya juga ikut mengantar ke bandara. Mereka memberikan dukungan meskipun perjalanan ini terasa sangat jauh bagi Raka. Raka mencoba terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya ada banyak pikiran yang muncul. Ia membayangkan bagaimana pertemuannya dengan Anastasia setelah sekian lama hanya berbicara melalui layar. Ia juga memikirkan bagaimana nanti bertemu dengan keluarga Anastasia. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Raka akhirnya masuk ke ruang keberangkatan. Perjalanan panjang dimulai dari sana. Selama di dalam pesawat, Raka beberapa kali melihat keluar jendela sambil memikirkan perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa bulan lalu ia masih menjalani kehidupan yang sangat sederhana, tanpa rencana pergi ke luar negeri. Sekarang ia sedang menuju negara yang sebelumnya hanya ia lihat di internet. Perjalanan itu terasa sangat panjang baginya. Setelah transit dan penerbangan berikutnya, akhirnya pesawat yang membawa Raka mendarat di Rusia. Udara dingin langsung terasa ketika ia keluar dari bandara. Perbedaan suhu dengan Indonesia membuatnya sedikit terkejut. Ia melihat orang-orang berjalan dengan jaket tebal di sekitar bandara. Suasana kota terasa sangat berbeda dari tempat asalnya. Bangunan besar dan jalan yang lebar membuat Raka terus memperhatikan sekelilingnya. Beberapa menit kemudian, ia melihat Anastasia berdiri tidak jauh dari pintu kedatangan. Wanita itu melambaikan tangan dengan wajah yang sangat bahagia. Raka langsung berjalan mendekat dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Setelah sekian lama hanya berbicara melalui panggilan video, akhirnya mereka bertemu kembali secara langsung.
Anastasia terlihat sangat senang melihat Raka benar-benar datang ke negaranya. Mereka berbicara sebentar di depan bandara sebelum menuju mobil. Anastasia kemudian mengatakan bahwa keluarganya sudah menunggu di rumah. Kalimat itu membuat Raka kembali merasa gugup. Ia tahu bahwa pertemuan ini sangat penting bagi hubungan mereka. Perjalanan menuju rumah Anastasia memakan waktu cukup lama. Selama di dalam mobil, Anastasia mencoba membuat Raka merasa lebih tenang. Ia mengatakan bahwa keluarganya adalah orang yang cukup terbuka terhadap orang baru. Meskipun begitu, Raka tetap merasa tegang, memikirkan kesan pertama yang akan ia berikan. Akhirnya mereka tiba di rumah keluarga Anastasia pada malam hari. Rumah itu terlihat hangat dengan lampu yang menyala di bagian depan. Anastasia membuka pintu dan mengajak Raka masuk ke dalam. Di ruang tamu sudah ada beberapa anggota keluarga yang menunggu. Orang tua Anastasia berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Raka langsung menyapa dengan sopan meskipun ia masih merasa canggung. Anastasia membantu memperkenalkan Raka kepada keluarganya satu persatu. Ayah Anastasia terlihat serius pada awalnya, tetapi tetap menyambut dengan ramah. Ibunya tersenyum hangat dan mengajak mereka duduk di ruang tamu. Percakapan awal dimulai dengan bahasa Inggris sederhana agar semua bisa saling memahami. Raka berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan tenang. Keluarga Anastasia tampak penasaran dengan kehidupan Raka di Indonesia. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana Raka bisa bertemu dengan Anastasia. Percakapan itu berlangsung cukup lama, dan perlahan suasana menjadi lebih santai. Tawa kecil mulai muncul di tengah pembicaraan mereka. Raka mulai merasa sedikit lebih tenang setelah melihat sikap keluarga Anastasia yang cukup terbuka. Malam itu menjadi langkah penting dalam perjalanan hubungan mereka. Raka akhirnya menyadari bahwa semua usaha dan perjalanan panjang yang ia lakukan telah membawanya sampai ke titik ini. Hari-hari pertama Raka di Rusia dipenuhi banyak pengalaman baru. Ia harus menyesuaikan diri dengan cuaca yang jauh lebih dingin dibandingkan Indonesia. Setiap kali keluar rumah, ia harus memakai jaket tebal agar tidak kedinginan. Bagi Raka, semua hal itu terasa sangat berbeda dari kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Namun kehadiran Anastasia membuat semua perubahan itu terasa lebih mudah. Anastasia selalu berusaha membantu Raka memahami kehidupan di kotanya. Ia menunjukkan berbagai tempat yang sering ia kunjungi sejak kecil. Mereka berjalan di taman kota, mengunjungi restoran lokal, dan melihat beberapa tempat bersejarah. Raka menikmati setiap pengalaman itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia juga semakin mengenal keluarga Anastasia selama tinggal di sana. Pada awalnya, percakapan dengan orang tua Anastasia terasa sedikit canggung. Namun seiring waktu suasana menjadi lebih santai. Ayah Anastasia mulai sering mengajak Raka berbicara tentang kehidupan dan pekerjaan. Ibunya juga beberapa kali memasak makanan khas Rusia untuk mereka makan bersama. Meskipun bahasa menjadi kendala kecil, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan cukup baik. Keluarga Anastasia mulai melihat bahwa Raka adalah orang yang jujur dan sederhana. Sikap itu membuat mereka merasa lebih tenang tentang hubungan putri mereka. Suatu malam mereka makan bersama di rumah keluarga Anastasia. Suasana meja makan terasa hangat dan penuh percakapan ringan. Setelah makan selesai, ayah Anastasia mengajak Raka berbicara lebih serius. Ia mengatakan bahwa jarak antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal yang mudah untuk sebuah hubungan. Namun ia juga melihat kesungguhan Raka sejak pertama kali mereka bertemu. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia datang jauh-jauh ke Rusia karena ia benar-benar serius dengan hubungan ini. Ia tidak ingin hanya memiliki hubungan yang berhenti di tengah jalan. Ia ingin membangun masa depan bersama Anastasia. Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening beberapa detik. Ayah Anastasia kemudian mengangguk perlahan. Ia mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana dua orang saling menghargai dan menjaga kepercayaan. Ibunya juga tersenyum mendengar percakapan itu. Anastasia terlihat sangat terharu mendengar keseriusan Raka. Beberapa waktu kemudian, Raka dan Anastasia berjalan keluar rumah untuk menikmati udara malam. Lampu jalan menyala dan salju tipis terlihat menutupi sebagian tanah. Raka berdiri sejenak sambil melihat pemandangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat perjalanan panjang yang membawanya sampai ke tempat ini.
Semua dimulai dari pertemuan sederhana di jalan di kota kecil di Indonesia. Pertemuan yang awalnya terasa biasa kini telah mengubah arah hidupnya. Anastasia berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Ia mengatakan bahwa hidup sering membawa orang ke tempat yang tidak pernah direncanakan. Raka mengangguk setuju dengan kalimat itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keberanian untuk berbicara dengan orang asing suatu hari akan membawa dirinya sampai sejauh ini. Hubungan mereka masih memiliki banyak tantangan di masa depan. Jarak, budaya, dan bahasa tetap menjadi hal yang harus mereka hadapi bersama. Namun keduanya kini memiliki keyakinan yang sama. Selama mereka saling percaya dan berusaha, hubungan itu bisa terus berjalan. Malam itu menjadi penutup dari perjalanan panjang yang mereka lalui sejak pertama kali bertemu. Bagi Raka, semua pengalaman ini memberikan satu pelajaran penting dalam hidupnya. Kadang kesempatan besar datang dari keputusan kecil yang tampak sederhana. Dan terkadang seseorang yang awalnya hanya orang asing bisa menjadi bagian paling penting dalam hidup kita.